Tahukah Anda, ada beberapa tanaman herbal sederhana yang bisa membantu menjaga kestabilan gula darah secara alami? Bagi Anda yang usianya telah melewati 50 tahun, menjaga kestabilan gula darah bukan hanya soal menghindari diabetes, tetapi juga tentang merawat kualitas hidup sehari-hari agar tetap sehat dan aktif. Di video kali ini, kita akan membahas 10 tanaman herbal yang mudah ditemukan, tapi punya manfaat luar biasa untuk membantu mengontrol gula darah. Salah satu tanaman herbal yang cukup dikenal adalah kayu manis. Rempah ini bukan hanya menambah aroma sedap pada minuman, tetapi juga mengandung zat aktif yang dapat membantu tubuh merespons insulin dengan lebih baik. Beberapa orang yang rutin mengonsumsi kayu manis selama 2 bulan tercatat mengalami penurunan kadar gula darah, bahkan tekanan darah mereka ikut membaik. Namun tentu saja harus digunakan dengan bijak. Konsumsi berlebihan justru bisa berdampak negatif pada fungsi hati. Batas aman konsumsi harian berkisar antara 1 hingga 6 gram. Anda bisa merebusnya, mencampurkannya ke dalam teh, atau menaburkannya dalam bentuk serbuk pada makanan favorit Anda. Yang menarik, kita juga punya satu tanaman khas dari tanah tropis yang dulu sempat dianggap hanya tanaman pagar biasa, mahkota dewa. Buahnya kecil, merah menyala, terlihat cantik. Tapi siapa sangka, di dalam bentuk yang tampak sederhana itu, tersimpan manfaat yang luar biasa besar bagi kesehatan, terutama bagi Anda yang sedang berusaha menurunkan gula darah. Mahkota dewa mengandung berbagai senyawa aktif yang bekerja sebagai antioksidan kuat seperti flavonoid, alkaloid, dan polifenol. Zat-zat gini membantu tubuh melawan kerusakan sel akibat radikal bebas, yang seringkali menjadi penyebab munculnya berbagai penyakit kronis, termasuk gangguan metabolik seperti diabetes. Ketika radikal bebas tidak terkendali, sel-sel tubuh bisa rusak, termasuk sel pankreas yang bertanggung jawab memproduksi insulin. Disinilah manfaat mahkota dewa bekerja, menjaga sel tetap sehat, dan mendukung produksi insulin tetap optimal. Selain membantu memperbaiki sensitivitas tubuh terhadap insulin, kandungan senyawa antiinflamasi dalam mahkota dewa juga membantu mengurangi peradangan halus yang seringkali tidak terasa, namun memperburuk kondisi gula darah. Dengan rutin mengonsumsi mahkota dewa, tubuh bisa menjadi lebih tanggap dalam mengatur kadar gula darah dan efek samping dari gula tinggi pun dapat dicegah secara perlahan. Biasanya, buah ini dikeringkan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Proses pengeringan ini tidak hanya membantu menghilangkan zat beracun alaminya, tetapi juga membuatnya lebih mudah untuk diolah menjadi minuman herbal. Anda cukup menyeduh irisan buah kering mahkota dewa dengan air panas, seperti membuat teh. Diamkan beberapa menit, lalu minum secara perlahan. Rasanya memang ringan, tidak pahit, bahkan cenderung netral. Namun, efeknya bagi tubuh tidak bisa diremehkan. Namun, seperti tanaman herbal lainnya, mahkota dewa sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Karena jika dimakan dalam kondisi mentah atau dalam jumlah terlalu banyak, beberapa senyawa aktifnya justru bisa menimbulkan iritasi ringan pada lambung. Itulah mengapa cara pengolahan yang benar sangat penting. Jika Anda memilih untuk membeli dalam bentuk teh celup atau kapsul, pastikan produk tersebut diproses oleh produsen terpercaya yang memahami cara netralisasi racun alaminya. Yang lebih menarik lagi, mahkota dewa kini mulai dipelajari secara ilmiah karena khasiatnya tidak hanya untuk menurunkan gula darah, tetapi juga membantu memperbaiki tekanan darah dan fungsi hati. Jadi, bagi Anda yang mengalami keluhan ganda seperti hipertensi ringan dan gula darah yang mulai naik, tanaman ini bisa menjadi pilihan alami yang patut dicoba. Tentu saja dengan pendampingan gaya hidup sehat lainnya. Berikutnya, ada tanaman yang cukup terkenal karena rasa pahitnya, sambiloto. Meski pahit, daun ini mengandung zat bernama andrographylolid yang dapat membantu menurunkan gula darah dan mendukung produksi insulin alami tubuh. Biasanya sambiloto dijual dalam bentuk daun kering atau ekstrak dan bisa dengan mudah ditemukan di toko jamu. Rasa pahit memang tak semua orang bisa tahan, tapi manfaatnya patut diperhitungkan. Mungkin Anda juga pernah mendengar tentang buah mengkudu. Bentuknya tidak terlalu menarik, kulitnya berbintik dan aromanya jujur saja memang tajam dan tidak sedap. Beberapa orang bahkan menyamakannya dengan bau air kencing atau keju yang basi. Tapi jangan buru-buru menghindar dulu.
Di balik baunya yang menyengat itu, mengkudu justru menyimpan khasiat luar biasa bagi kesehatan tubuh, terutama dalam membantu mengendalikan gula darah dan tekanan darah. Buah mengkudu mengandung senyawa aktif yang dikenal dengan nama proxeronin. Senyawa ini diolah oleh tubuh menjadi zeronine, yaitu zat yang membantu memperbaiki struktur dan fungsi sel-sel dalam tubuh. Salah satu manfaat terbesarnya adalah membantu memperbaiki sel-sel pankreas, sehingga tubuh bisa kembali menghasilkan insulin secara lebih optimal. Dengan begitu, kadar gula darah bisa lebih terkontrol secara alami tanpa harus selalu bergantung pada obat-obatan kimia. Selain itu, mengkudu juga bersifat vasodilator ringan. Artinya, dapat membantu melancarkan aliran darah dan menurunkan tekanan darah yang cenderung tinggi. Efek ini sangat penting karena banyak penderita diabetes yang juga mengalami masalah tekanan darah, dan jika keduanya tidak dijaga dengan baik, risiko komplikasi seperti stroke atau gangguan ginjal akan semakin tinggi. Ada beberapa cara untuk mengkonsumsi mengkudu. Cara tradisional yang cukup umum adalah dengan mencampurkannya ke dalam rujak sayur atau buah, biasanya dengan tambahan cabai, sedikit garam, dan asam. Namun bagi yang tidak terbiasa, rasa getir dan bau khas mengkudu bisa cukup mengganggu. Solusi lainnya adalah dengan membuat jus mengkudu. Meskipun memang perlu sedikit keberanian untuk meminumnya murni tanpa campuran apapun. Untuk membantu mengurangi rasa dan aroma menyengat, Anda bisa mencampurkannya dengan perasan jeruk nipis atau irisan nanas, asalkan tetap tanpa gula. Masih dengan rasa pahit, kita beralih ke pare. Sayuran ini memang tidak semua orang sukai, namun justru rasa pahit itu menjadi bagian dari kekuatannya. Pare terbukti membantu menurunkan kadar gula darah puasa dan juga setelah makan. Banyak orang yang memilih membuat sayur pare atau mengeringkannya menjadi kapsul. Jika Anda sedang mencari cara alami yang bisa dimulai dari dapur sendiri, pare layak dicoba. Nah, bicara soal dapur, siapa yang tidak kenal dengan bawang putih? Hampir semua masakan sehari-hari menggunakan bumbu ini. Tapi di luar perannya sebagai penyedap rasa, bawang putih juga memiliki manfaat besar bagi penderita diabetes. Rutin mengonsumsi bawang putih dapat menurunkan gula darah, membantu mengurangi lemak dalam tubuh, dan bahkan meningkatkan jumlah insulin. Jadi mulai sekarang, mari biasakan menambahkan lebih banyak bawang putih saat memasak di rumah. Pernahkah Anda melihat tanaman krokot tumbuh liar di halaman atau di sela-sela batu? Ternyata, krokot bukan hanya tanaman hias atau gulma. Ia mengandung senyawa yang bisa membantu menurunkan gula darah, kolesterol, dan trigliserida. Bahkan, jika dikonsumsi secara rutin, krokot juga dapat membantu menurunkan berat badan dan memperbaiki fungsi hati. Anda bisa mengolahnya sebagai sayuran segar harian atau mengonsumsinya dalam bentuk ekstrak. Sesederhana itu, namun manfaatnya begitu besar. Salah satu yang juga cukup dikenal adalah kunyit. Warna kuningnya khas dan sering digunakan dalam jamu atau bumbu masakan. Kunyit bekerja dengan cara mengurangi peradangan pada sel pankreas, sehingga tubuh bisa memproduksi insulin dengan lebih baik. Jika dikonsumsi secara rutin, baik sebagai jamu atau ditambahkan dalam masakan, kunyit bisa membantu mencegah perkembangan penyakit diabetes itu sendiri. Lalu ada jintan. Meski ukurannya kecil, tetapi manfaatnya besar. Rempah ini terbukti dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu tubuh mengatur kadar gula darah dengan lebih baik. Anda bisa mencampurkannya dalam masakan atau menyeduhnya seperti teh herbal. Di tengah cuaca yang terik, banyak orang menyukai minuman dingin yang menyegarkan. Salah satu bahan alami yang sering digunakan adalah lidah buaya. Teksturnya kenyal, rasa alaminya ringan, dan saat disajikan dingin, memang terasa sangat menyegarkan. Tapi di balik sensasi segar tersebut, lidah buaya menyimpan manfaat yang jauh lebih penting, terutama bagi Anda yang sedang berjuang menurunkan kadar gula darah. Tanaman ini mengandung senyawa aktif seperti asemanan dan beberapa fragmen polisakarida yang terbukti membantu memperbaiki fungsi metabolisme tubuh. Asemanan bekerja dengan cara mendukung sistem imun, mempercepat proses penyembuhan jaringan, serta membantu tubuh merespons insulin dengan lebih efektif. Respons insulin yang baik sangat penting bagi penderita diabetes.
karena membantu mengatur kadar gula dalam darah secara lebih stabil. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin lidah buaya selama beberapa minggu dapat menurunkan kadar gula darah puasa secara bertahap, serta membantu menurunkan kadar trigliserida, yaitu sejenis lemak jahat dalam darah yang sering menjadi penyebab komplikasi. Dengan kata lain, lidah buaya tidak hanya bermanfaat untuk mengontrol gula darah, tapi juga membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat kelebihan lemak. Memang benar, rasa asli lidah buaya cenderung hambar, bahkan sedikit pahit bagi sebagian orang. Tapi ingat, pahit bukan berarti tidak bermanfaat. Justru rasa alami inilah yang menunjukkan bahwa ia belum tercampur bahan lain dan nutrisinya masih utuh. Anda bisa menyajikannya sebagai campuran es tanah pemanis, atau jika ingin rasa yang lebih enak, tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau daun mint tanpa gula. Satu lagi yang patut dicoba adalah daun sapu manis. Namanya cukup unik dan manfaatnya pun sesuai, membantu menyapu kelebihan gula darah dari tubuh Anda. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak daun ini selama 3 bulan dapat membantu menurunkan kadar HB1C dan gula darah puasa. Bisa dikonsumsi langsung atau dibuat ekstraknya dalam bentuk kapsul. Sampai di sini, mungkin Anda mulai bertanya-tanya, bahan mana yang sebaiknya dipilih? Nah, jawabannya bergantung pada kondisi tubuh Anda, reaksi terhadap rasa, serta kemudahan mendapatkan bahan-bahan tersebut. Tidak semua orang cocok dengan semua jenis herbal. Namun yang paling penting adalah konsistensi. Bukan hanya 1-2 kali minum lalu berharap perubahan drastis. Perjalanan menurunkan gula darah secara alami memerlukan waktu dan kesabaran.